Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Meilani Ilman, Stambuk F5511812225. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview materi sistem informasi yang telah diberikan oleh kedua dosen saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah suatu data yang sudah diproses sehingga menjadi suatu informasi yang bermakna dan mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca informasi tersebut. Kemudian, jika digabungkan, sistem informasi memiliki banyak pengertian menurut beberapa ahli. Misalnya, menurut Alter, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Sistem informasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem. Pemakai informasi ada dua, yaitu pemakai informasi internal dan pemakai informasi eksternal. Yang mana pemakai informasi internal yaitu staf operasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas. Sedangkan pemakai informasi eksternal yaitu pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dan dinas pajak. Kemudian ada 3 tujuan utama dari sistem informasi, yaitu yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Kemudian sistem informasi memiliki data, dan pengertian dari data sendiri adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang belum mempunyai makna sehingga orang-orang belum bisa mengetahui makna apa yang terkandung di dalam data tersebut. Contoh dari sistem informasi ada banyak. Yang pertama POS atau Point of Sale, yang kedua sistem telemetri, yang ketiga sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card, dan masih banyak lagi. Pasti teman-teman juga bertanya tentang apa itu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri juga memiliki pengertian studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi juga memiliki pengertian dari beberapa ahli, misalnya teknologi informasi menurut Lukas, yaitu segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Sedangkan peranan teknologi informasi sendiri yaitu yang pertama, teknologi informasi menggantikan peran manusia. Yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia. Yang ketiga, teknologi informasi berperan penting. Pada ragam sistem informasi, ada klasifikasi sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama level organisasi, yang kedua area fungsionalitas, yang ketiga dukungan yang diberikan, yang keempat arsitektur sistem informasi. Menurut level organisasi ada 3, yaitu sistem informasi departemen, sistem informasi perusahaan, dan sistem informasi antar organisasi. Di sistem informasi departemen, yaitu sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Sistem informasi perusahaan yaitu sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama.
Sistem informasi antar organisasi yaitu sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contoh, sistem informasi pada Walmart dan B2B. Sistem informasi fungsionalitas dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Yang mana pada sistem informasi akuntansi yaitu kumpulan sumber daya yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi. Sistem informasi keuangan yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan. Sistem informasi manufaktur yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi. Yang keempat, sistem informasi pemasaran yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia yaitu sistem informasi SDM biasa disebut HRIS atau istilah yang sering dipakai HRMIS atau kepanjangan dari Human Resource Management Information System, dan HRMS yaitu Human Resource Management System. Sistem informasi menurut dukungan dibagi menjadi 3, yaitu EIS, yang mana menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa mengharuskan eksekutif menjadi ahli analisis. ES yaitu menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Yang ketiga, OAS yaitu menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventory otomatis dari sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek teknis dan non-teknis pada e-commerce. Aspek teknis yaitu aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungannya sebagai media niaga. Di dalam aspek teknis ada 4, yaitu situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data, dan yang keempat antarmuka atau user interface. Aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek non-teknis, yaitu aspek hukum, yang kedua aspek kode etik, yang ketiga aspek elektronik global. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam aspek non-teknis, yaitu yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek kode etik, dan yang ketiga aspek ekonomi global. Konsep-konsep di dalam e-commerce ada 3, yaitu yang pertama konsep business to business, yang kedua konsep business to customer, dan yang ketiga adalah business customer to customer. Pada konsep business to business, transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis yang lain. Terus pada konsep business to customer mempunyai karakteristik terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum atau secara luas. Kemudian yang ketiga konsep customer to customer merupakan sistem transaksi dan komunikasi antara perorangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan kelemahan e-commerce. Manfaat dan kelemahan e-commerce bagi konsumen, bagi masyarakat, dan bagi bisnis.
Bagi konsumen, seseorang menjadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli barang kebutuhannya. Hanya dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, mereka dengan mudah mendapatkan kebutuhannya tanpa harus bersusah payah mengantri. Dan transaksi online ini dapat dilakukan dalam 24 jam. Keuntungannya bagi masyarakat yaitu e-commerce memungkinkan seseorang berbisnis tanpa keluar rumah dengan bermodal komputer dan jaringan internet. Kegiatan e-commerce dapat dilakukan di mana saja. Harga yang ditawarkan oleh pengguna e-commerce pada barang produksinya rata-rata di bawah harga pasaran dan tentunya hanya dilirik kaum pembeli lokal maupun internasional. Manfaatnya untuk bisnis, dalam siklus jual beli biasa, pelanggan hanya mencangkup daerah itu saja, tetapi dalam e-commerce, perusahaan dapat mengembangkan usahanya ke daerah bahkan negara lain yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Kelemahan di dalam e-commerce ada 3. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Baiklah, yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dapat didefinisikan sebagai bentuk teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keuntungan dari menggunakan e-learning dapat menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, infrastruktur, peralatan, dan buku-buku, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, serta melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Baiklah, yang selanjutnya adalah e-government. E-government secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Perbedaan antara e-government dan e-governance. E-government transformasi pemerintahan, modernisasi proses, mekanisme pemberian layanan, dan yang terakhir masyarakat menerima. Sementara e-governance, proses pengambilan keputusan, penggunaan teknologi informasi untuk menarik partisipasi masyarakat luas. Masyarakat adalah partisipan. E-government berdasarkan relasi antar partisipan dapat dibagi menjadi G2C atau Government to Citizen, G2B atau Government to Business, G2G atau Government to Government, dan yang terakhir Government to Constitute. Menerapkan e-government memiliki keuntungan antara lain yang pertama, cost reduction and efficiency gains. Yang kedua, quality of service delivery to business and customer. Yang ketiga, transparency, anti-corruption, and accountability. Yang keempat, increase the capacity of government. Yang kelima, network and community creation. Yang keenam, improve the quality of decision making. Yang ketujuh, promote the use of IT in other sectors of the society. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang sistem informasi di video kali ini. Nantikan materi-materi lain yang akan coba saya bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih.